Perkenalkan nama saya Sumaiyah Pak dari Purworejo Kutoarjo Pak. Saya datang Desa kemarin apa? Desa Gesing Pak, nama Purwodadi. Oh, Saya datang kemarin jam setengah 9 Pak dari Kutoarjo sampai sini jam naik setengah apa? 9. Naik kereta Pak sampai 3 kali dari sini. Ya, iya. Sampai Jadi Bogor. desanya Desanya Namprojo, Purworejo. oh iya. Dekat Jatimang Pak, Dewaluti. Oh iya. Terus permasalahannya apa? Permasalahan saya punya hajat Pak, saya punya hutang Mandiri, BRI dan Bank Jateng Pak. Selama ini Utangnya berapa? 300 juta Pak. Enggak, utangnya berapa bang? 3 Pak. 3 bang. Iya. Wow, istri yang kreatif. Itu saya nggak pakai Pak. Bersyukur suami dianugerahkan istri yang punya hutang 3 bang. Pak, itu saya nggak pakai Pak, itu Apa? saya kena tipu Pak. Saya Aduh. mohon pencerahan sama Pak Haji supaya saya bisa lunas hutang dengan cepat, dan saya tanggal 20 itu harus lunas. Kalau nggak lunas itu rumah yang saya tempatin itu menjadi jaminan Pak. Gampang Pak, Bu, maaf ya. Ya. Gampang. Kenapa kok permasalahan kita kok nggak selesai? Kuncinya cuma satu, jangan menghina Allah. Ya. Jadi ibu nggak boleh menghina Allah. Ya Pak. Jadi orang yang hajatnya lemot, penyebabnya cuma satu, orang yang rumahnya tipe 21, nggak berubah-ubah. Dari pengantin baru sampai ngawinin anak, rumahnya di situ aja. Tipe 21 atau tipe 36 atau tipe 48. Gak jauh-jauh dari rumahnya. Ya segitu. Kenapa? Karena yang 3-nya dilanggar. Apa tuh? Takut besok gak pegang duit. Takut besok gak bisa kawin. Jangan kalah sama mbeknya Pak Haji di bawah. Kawin mulu di bawah. Iya, coba lihat mbak saya di bawah. Kawin aja. Aduh. Jadi nggak boleh takut. Ya Pak. Nggak boleh takut. Nggak boleh khawatir. Khawatir nggak pegang uang. Khawatir kawan nggak boleh. Sama yang terakhir nggak boleh berharap. Ya, Pak. Orang yang berharap, khawatir dan takut sama juga menghina Allah. Buat apa takut orang ada Allah? Buat apa khawatir orang ada Allah? Buat apa kita berharap sama si orang ada Allah? Kita kan kadang berharap kalau aja uang saya yang di luar masuk. Berharap. Nggak boleh Bu. Coba Ibu jangan berharap, jangan khawatir, jangan takut. Jadi Bu, pasti ada uang masuk. Ya. Pasti ada uang masuk. Insya Allah pasti ada uang masuk. Satu lagi Pak Haji. Ya. Saya kan mau dikasih uang hibah sama namanya Pak. Kasih uang hibah. Ya, sebanyak 2M Pak. Ya, pada tanggal 25 itu kan saya udah disuruh ke sana, dipanggil ke Jember itu tanda tangan di atas materai. Terus yang tanya-tanya katanya tanggal 26 itu mau di-on-kan karena itu kan udah masuk banget juga. Nah, waktu itu kan ada Yona 1 itu udah selesai admin, kalau Yona 2 itu belum memenuhi admin. Lah saya itu alhamdulillah di Yona 1 itu Pak. Tapi karena waktu tanggal 26 itu yang belum di Yona itu ribut Pak, ricuh. Akhirnya yang ngasih uang hibah itu sakit Pak, masuk rumah sakit. Yuk sampai sekarang itu belum ada kelanjutan. Yang saya tanyakan ke Pak Haji, yang 2M itu kira-kira bisa cair nggak Pak itu? Nggak bisa. Nggak bisa, karena Ibu berharap. Kecuali kalau Ibu nggak berharap baru. Ibu kan berharap, berandai-andai. Ya. Jikalau andai kata misalnya itu cair, lumayan bisa nyelesain permasalahan saya. Nggak boleh Bu. Bola baru ditendang sama kiper masih di atas, belum jatuh ke tanah, belum jatuh ke tanah lapangan. Bola baru ditendang sama kiper masih di atas, belum jatuh ke bawah. Ibu udah masuk ke daerah lawan,
Apa kata hakim garis? Offset, tendangan bebas. Duit belum dipegang. Ibu udah berandai-andai. Kalau aja dia nggak masuk rumah sakit, cair aja nih. Nggak boleh, Bu. Duit-duit siapa lo keker-keker. Waduh, ada. Ibu tuh suka ngeker-ngeker duit orang. Saya nggak pernah ngeker, Bu. Ngapain ngeker orang? Makanya nih yang saya ajarin privat di Borobudur, yang wajib sedekah 100 juta. Udah ada 6 orang nih, Bu, yang bakal mau cair. Nggak ngeker, saya ngajarin aja. Satu orang 500 miliar, paling kecil tuh. Ada yang 700, ada yang 800. Nggak ngeker, ajarin aja. Ngajarin aja. Pasti cair. Ngajarin aja. Kalau ibu kan ngeker. Kalau aja nih cair aja nih. Aduh. Nggak boleh. Offside. Bolanya baru ditendang sama kiper, masih di atas. Ibu udah masuk daerah lawan. Duit belum kita pegang, kita udah berandai-andai. Saya tanya anak yatim. Anak yatim, kamu mimpi gak besok tanggal 26 September kamu berangkat umroh, naik pesawat, bisnis di atas? Gak mimpi. Kita udah umroh naiknya ekonomi di bawah gubrak. Nah, ibu jangan bermimpi, oke? Sip, Bapak apa pertanyaannya? Yuk. Pak Haji minta waktu sebentar, saya dari Banten, Kabupaten Serang, Kecamatan Anyar, ingin menanyakan, berilah satu amalan atau wiridan untuk mendatangkan 10 Di sini miliar. nggak ada wiritan, kan di sini bukan kiai. Apa aja lah. Di sini SD Impres. Ya, Nggak ada wiritan. ya, Nggak kebiasaan atau yang abnormal nggak apa-apa. Ya. Apa yang harus saya lakukan gitu? Pertanyaannya emang apa? Pengen punya 10 miliar. Gampang. Bisa Oke. gak kalau kamu mau keluar dari rumah, kamu kenyot istri kamu. Siap Pak Haji. Berapa kali? 99 kiri, 99 kanan. Bawah 99, jadi segitiga emas. Jadi segitiga, ngek ngok ngok, ngek ngok ngok. Mwah, mwah. Ya oke. Berapa hari tuh Pak Haji? Berapa hari? 99 hari. Waduh. Mau. Nah. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan. 10 Tepuk miliar. tangan. Ya sudah, begitu saja Pak Haji. Bos, emang kita ngomongnya guyon, Bos. Siap. Tapi manjur. Amin amin. Emang ilmunya orang kalau dengar apaan sih? Lo praktekin, Bos. Oke, just Ini kidding. manjur, ini ilmu kearifan lokal zaman dulu. Ya. Coba, jadi sebelum keluar rumah praktekin. Pulang dari luar praktekin. Jadi suami yang mau keluar rumah, apakah dia kerja atau main catur, apakah ronda, apa aja. Dia kenyot kiri kanan sama bawah, bohong pulangnya nggak bawa duit. Siap. Coba lo praktekin. Kebetulan jarang keluar gitu Pak Haji. Hanya ngajar Jarang alif keluar. jarang keluar, hanya ngajar alif bakta gitu. Bos kalau keluar ngajar, Ke majelis paling situ. ya udah kenyot. Gitu. Hmm. Ya, terima kasih Ya, sudah. tepuk tangan dong. Wow. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Ya. Saya Fitriah dari Desa Jamus Godo RT 14 RW 4. Ya. Desa Jamus Kecamatan Meranggen, Pak Haji, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Ya. Saya pertama kali di sini, Pak Haji. Ya. Assalamualaikum ya Pak Haji ya. Ya. Saya bisa lihat langsung Pak Haji. Ternyata Pak Haji ganteng juga ya. Gak taunya? Ya kalau di YouTube tuh ya nggak sama dengan yang asli ya. Ganteng yang asli ya Pak Haji ya. Gantengan yang asli. Ya. Tepuk tangan dong, luar biasa. Oh, Mbaknya testimoni. tinggal di mana? Saya di Desa Jamus di Jawa Tengah, Demak, Kota Demak. Demak. Ya. Oke, tepuk tangan dong untuk Demak. Wow. Mbaknya mau testimoni? Testimoni boleh Pak Haji? Oke, boleh. Man, shoot man. Coba. Acting mulai. Ya.
Dulu waktu itu ya, saya mengenal RDIY ini mulai bulan itu Ramadan, bulan puasa Pak Haji. Saya itu melihat Pak Haji di YouTube ya. Saya itu apaan tuh kan gitu. Tapi kok saya lihat terus kok saya belum meraktekin tapi saya sudah yakin gitu loh Pak. Wah ini pasti benar gitu. Terus saya mulai itu bangun jam 00 gitu. Selama bulan puasa kan suami saya kan jualan kambing juga ya Pak ya. Itu selama saya mandi jam 00 terus apa itu pertama bangun jam 00 terus senyum 41 kali terus mandi pakai daun pandan 9 lembar terus itu sujud taubat itu Pak terus sholat taubat sholat hajat sama sholat tahajud habis itu baca Quran Pak Haji ya, saya berusaha terus walaupun belum 12 juz tapi saya terus dan mencoba terus gitu. Alhamdulillah dari bulan puasa sampai hari ini saya bisa 11 kali khatam Pak Haji. Wow, tepuk tangan dong. Wow, alhamdulillah. Dan selama ini ML saya udah khatam belum ML? sudah Pak Haji? Udah. Udah. Coba dengerin nggak apa-apa dulu. Ini pada bengong. Pada bengong. Pak Haji nanyanya apa tadi? ML. Iya ML. Khatam apa enggak? Apa jawabnya? Khatam. Nah ini Bapak dan Ibu ML nggak khatam. Di Pak Haji saya kan waktu itu Kapan terakhir ML sama suami? ya kemarin sebelum kesini Pak Haji. Siapa duluan yang minta? Ya nganu saya dulu yang rayu Pak Haji. Ibu yang minta dulu? Iya. Nah ibu posisi di atas sampai di bawah kemarin? Saya ya di bawah tapi saya yang mulai pegang-pegang itu Pak Haji. Tepuk tangan dong. Wow. Terus testimoni lagi boleh Pak Haji. Ya. Ini anak saya yang kedua itu kan nakal sekali ya Pak Haji ya. Ya. Laki Sulit perempuan. dikasih. Laki perempuan. Laki umur. 12 tahun kelas 6 SD itu. Ya. Itu kan kalau dikasih tahu kan bantah terus ya Pak Haji. Sholat ya tidak mau. Ngomongnya ngegas. Ya ngomongnya ngegas gitu. 1 kali dia 5 kali gitu. Ya. Terus itu saya itu air cebokan saya itu toh ya air cebokan sama campur celana dalam 9 hari tidak dicuci Pak Haji. Ya. Saya campur Celana dalam 9 hari nggak ganti. nggak ganti ya. Ya. Saya Warnanya rendam. apa tuh? Warnanya apa tuh celana dalamnya? Wanginya kayak apa ya wajib wangi banget pokoknya. Terus saya itu airnya itu saya buat kolak Pak Haji. Buat kolak. Iya. Rasanya wah maknyus senajas gitu. tangan dong. Terus Jadi jangan celana dalam direndam buat minum anak nggak mungkin. Jadi harus dibikin yang manis-manis, kolak, es campur kayak gitu. Jadi rasanya benar-benar apa ya? hasilnya Pak Haji luar biasa. Setelah itu beberapa hari itu anaknya berubah total Pak Haji. Jadi apa? Biasanya itu kalau kamar itu kan berantakan ya Pak Haji. Setelah saya minumin itu tuh langsung rapi semua. Sama anak itu. Laki-laki ya. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Saat gini aku kenapa ya Bu kok malah gini gitu. Lah saya sama ayahnya kan tahu karena ini benar-benar ilmunya Pak Haji yang luar biasa. Tepuk tangan dong. Makanya maksud saya ya Pak Haji ya. Saya kan ini anak saya yang besar kan ini kelas 12 SMA ini. Pak mau pasti ini bisa tercapai, bisa terkabul mau sekolah dokteran Pak Haji. Sekolah Terus saya ya sekolah kedokteran. ya Waduh, kayak anak saya. ya memang harus sama apa saya minat sendiri itu saya. Terus saya pikir kalau dokter itu kan punya uang banyak ya Pak Haji ya. Terus saya begini, kalau setelah saya kenal RDIY saya semakin semangat, saya harus bisa gitu Pak Haji. Harus bisa mewujudkan impian anak saya harus punya uang yang banyak Pak Haji. Ya, kalau bisa 10 miliar itu setiap bulan Pak Haji supaya bisa membiayai anak-anak saya itu sampai ke apa yang dicita-citakan tercapai Pak Haji. Bisa. Ya. Ucapan adalah doa. Amin. Ya. Minta itu saran pencerahannya Pak Haji. Boleh. Jadi Bapak dan Ibu, nanti kalau Bapak dan Ibu salaman pas pulang, Bapak dan Ibu ngomong dalam hati, pasti saya
setelah salaman sama Pak Haji hajat saya terkabul. Amin. Pasti setelah saya salaman sama Pak Haji hajat saya terkabul. Pasti setelah saya salaman sama Pak Haji hajat saya terkabul. Diyakini dulu itu, disugestiin dulu yang kuat. Jangan salaman aja, jangan. Kalau bisa habis salaman niat dalam hati. Pasti habis salaman anak saya diterima di Akpol. Pasti habis salaman anak saya diterima di Akmil. Amin. Pasti anak saya habis salaman diterima di Jam Sostek. Amin. Pasti anak saya habis salaman diterima di Kejaksaan. Gitu. Ya. Mbak niatin. Ya. Oke? Oke, siap. Sip. Tepuk tangan dong, Assalamualaikum, luar Pak biasa. Haji. Yuk. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Ya. Perkenalkan, nama saya Azharuddin, asal Sumatera Utara, tinggal di Bandung. Ashari. Azharuddin. Asharudin. Oh ya. Pertanyaannya apa, Bos? Begini Pak Haji, dalam setahun ini usaha saya selalu hancur-hancuran. Hancur-hancuran. Ya. Usahanya apa? Asalnya saya Usahanya apa? Usahanya apa? yang sekarang jualan sayuran, Pak Haji. Sebelum hancur, Sebelum hancur saya bisnis rokok ilegal. Rokok ilegal. Tepuk tangan dong. Wow. Sampai Bagus. saya ketangkap 2 kali, Pak Haji. Mobil juga masih ditahan di kantor. Gimana? Mobilnya masih ditahan di kantor. Mobilnya masih ditahan Iya, di kantor. di kantor apa? Di kantor bea cukai. Kantor bea cukai. Wow, hebat. Tepuk tangan dong. Wah. Itu barangnya kan udah dibayar sama pelanggan-pelanggan, udah di cash ke sana. Saya ngambil barangnya ke Jawa Timur. Nah, ketangkap. Nah, Ketangkep. iya, Pak Haji. Wow, tepuk tangan dong, ketangkep. Alhamdulillah. Dari situ Pak Haji, saya sampai habis-habisan, sampai saya sakit stroke. Sakit stroke. Iya, ini Wow. baru sebulan saya sembuh Pak Haji. Baru Sakit sebulan ini. stroke sebulan sembuh. Sebulan ini, baru sebulan ini Pak Haji. Baru bulan ini Iya, sembuh. Iya. Nah, kemarin sakit stroke Iya, selama 8 bulan. selama 8 bulan. Iya. Ini baru sembuh. Sebulan ini Pak Haji. Ya. Masih ngaceng nggak? Baru sebulan ini Pak Haji. Ngaceng. Iya. Kemarin nggak ngaceng? Enggak selera. Enggak. Selera. Kenapa nggak ngaceng? Karena badan sakit sebelah, semua gemetaran, tangan gemetaran, bibir gemetaran, semua gemetaran. Oh, jadi gara-gara gemetaran semua jadi nggak ngaceng. Iya Pak Haji. Nah, di samping itu Pak Haji, saya punya anak pesantren. Anak 3 di pesantren. Iya. Itu selama 8 bulan saya nggak tahu dari mana biayanya. Anak-anak itu nggak mau berhenti pesantren Pak Haji. Ya. Nah, yang ngirim biayanya itu dari teman-teman, dari rekan-rekan gitu Pak Haji. Ya. Nah, yang 3 bulan ini saya udah kewalahan, tapi anak saya nggak mau berhenti pesantrennya Pak Haji. Nggak mau berhenti di Iya. pesantren, tetap mau di pesantren. Iya. Dan Bapak udah nggak punya duit, Nggak punya duit, tapi masih punya alat kelamin kan? masih punya Nah, Pak Haji, yang penting masih. itu dulu. Iya. Sampai saya Sekarang masih ngaceng nggak alat kelamin Bapak? malam kemarin. Iya. Sekarang masih ngaceng nggak? Sekarang lagi gemetaran. Lagi enggak? Ya. Iya, Pak Haji. Sekarang mau ngaceng nggak? Mau Pak Haji. Nanti dilihat dulu sama ibu-ibu ya, Iya. disurvei Nah. dulu. Jadi gini Pak Haji kan, ketinggalan bayar uang makan, bayar uang sekolah 3 bulan. 3 bulan ini Ketinggalan bayar uang makan uang makan biaya sekolah bulan ini di pesantren, di pesantren di Sumatera Utara Pak Haji. tapi masih ada di pesantren, Masih di pesantren. cuman belum bayar aja. Belum bayar aja. Nah, 3 hari yang lalu saya ada perkumpulan keluarga. Pas mau pulangnya itu ada yang ngasih amplop ke saya 1 juta. 1 juta. 1 juta. Saya telepon itunya gurunya yang pesantren. Ini saya ada uang 1 juta, apakah dikirim dulu atau saya pakai dulu keperluan saya. Nah, dia nyaranin ke sini Pak Haji, Suruh ke RDAY. ke RDAY, Wow, tepuk tangan Iya. dong. Wow. dan sekalian saya Itu ini pesantrennya ngaceng apa enggak tuh? iya Pak Haji. Jadi kasihan Bapak katanya. Saya kasihan sama anak-anaknya, kata Pak Ustadz itu.
Yang dia titip salam ke Pak Haji. Titip salam ke Iya, Pak Haji. iya. Tepuk tangan dong. Iya. Wow. Karena dia udah ngamalin saran-saran dari Pak Haji lewat YouTube. Oh, dia udah ngikutin ilmu Iya, RDI udah. lewat YouTube Nah, pesantrennya. Iya. Iya, iya. Jadi dia ngasih saran, saya disuruh ke sini Pak Haji. Oh, pesantren ini ngasih saran Iya. ini. Nonton pasti pesantrennya ya. Iya, jadi uang yang untuk anak itu saya pakai ongkos ke sini gitu Pak Haji. Pakai ongkos ke Iya. sini. Emang Bapak tinggalnya di mana? Di Bandung Pak Haji. Di Bandung. Cicalengka. Cicalengka. Iya. Oh, iya, iya, iya. Jadi sekarang pertanyaannya apa nih? Jadi gini Pak Haji, saya ada rumah mau dijual gitu. Udah 8 bulan ini saya tawarin belum laku-laku gitu Pak Bapak Haji. mau jual apa? Mau jual rumah buat bayar hutang. Kenapa dijual? Karena hutang saya banyak kayak perorangan Pak Haji. Pak, kan di Al-Quran nggak ada ayatnya. Iya. Kuciptakan jin dan manusia untuk jual aset. Kuciptakan jin dan manusia untuk jual rumah. Nggak ada. Adanya kuciptakan, kunya itu Allah. Kuciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Jadi Bapak jangan dijual asetnya. Utang Bapak berapa? Nanti pasti lunas Pak. Amin, Pasti. Amin. Jadi Bapak isinya ibadah. Apa tuh? Paksain bangun jam 00. Paksain senyumnya 41 kali. Paksain mandinya pakai pandan. Bapak bisa gak nyari daun pandan? Alhamdulillah Pak Haji, saya udah 2 minggu ini mandi daun pandan tiap pagi. Udah. Bahkan 9 tadi lembar. juga. Jangan dipotong-potong, nggak boleh digunting-gunting. Harus panjang 9 lembar. Tapi direbus dulu Pak Haji. Boleh, direbus boleh, nggak direbus boleh. Orang yang mandi daun pandan jam 00, saldonya nggak mungkin di bawah 1 M. Nggak mungkin. Coba kerjain dulu. Jangan baru mandi 5 hari, baru mandi seminggu, langsung nelepon. Pak Haji saya udah mandi pandan, kok saldo saya minus? Ya nggak bisa. Jalanin dulu. Orang baru mandinya seminggu. Nah, Bapak bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud. Paksain baca Quran, paksain Pak. Tidak ada orang yang baca Quran pikun, nggak ada. Orang yang baca Quran tidak akan ekonominya di bawah orang yang rata-rata, nggak mungkin. Nah, coba kerjain dulu. Nanti Bapak dapatnya berapa juz? 1 lembar. Ya udah, tambah lagi, nambah lagi pelan-pelan, Pak. Coba praktekin. Jangan kalah sama Haji Marco, jangan kalah sama Roni. Dipaksain, Pak. Paksain baca Quran, paksain. Paksain baca Quran, paksain. Begitu. Ini saya juga barusan dapat informasi, Pak Haji makasih ya, saya dipaksa baca Quran. Alhamdulillah saya seumur hidup belum pernah seminggu katam belum pernah, kata dia. Akhirnya saya bilang ya udah besok kita privat di Hotel Borobudur. Nah, kita privat Pak di Hotel Borobudur. Saya ajarin mapping satu-satu. Ini udah alhamdulillah Pak. Penghasilan udah bisa 700-800 juta per hari. Nah, coba Bapak praktekin dulu baca Quran, nanti saya latih gitu. Bisa? Bisa, insya Allah bisa Pak. Iya, jangan insya Allah, saya nggak mau. Bisa. Bisa Pak Haji. Iya, kalau insya Allah tuh kalau buat kondangan. Insya Allah ya kondangan. Tapi yang namanya penghasilannya sebulan 600 juta pasti. Kenapa? Amin. Karena saya ngajarin Roni, waktu dia datang omsetnya 15 juta. Sekarang Roni omsetnya per hari 600 sampai 700 juta per hari. Roni sama Bapak gantengan Bapak, tapi saldonya gantengan Roni. Iya. Jauh. Tepuk tangan dulu dong. Wow. Bisa gak bangun jam 00 paksain? Iya. Senyum. Mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran. Harus. Bisa gak? Bisa Pak Haji. Oke, mulai kapan? Pulang dari sini Pak Haji. Nah, kedua, Bapak punya istri gak? Punya Pak Haji. Bisa gak kalau Bapak mau keluar rumah kayak Bapak tadi,
wajib ngenyot istri. Bisa Pak Haji, senang sekali. Hah? Bisa, bisa. Bisa kan? Iya. Ngenyot. Terus agak nunduk dikit. Baru Bapak keluar. Berapa kali Pak Haji? Hah? Berapa kali? Tadi 999 kali. Tapi kan saya sering keluar sekarang Pak Haji. Apa? Sering keluar rumah sekarang. Apa? Sering keluar rumah. Sering keluar rumah. Iya. Iya, setiap keluar dari rumah. Bapak sehari berapa kali keluar dari rumah? Kadang-kadang 2 kali, kadang-kadang 3 kali cari modal Pak Haji. Bapak paksain keluar sekali, udah jangan pulang-pulang lagi. Pokoknya wajib. Pria yang kalau keluar dari rumah, dia kenyot istrinya, 9 kanan 9 kiri, pulangnya nggak mungkin nggak bawa duit, pasti bawa duit. Tapi kalau dia nggak ngenyot, dia keluar dari rumah, pulangnya pasti bawa bon utang. Pilih yang mana? Bagaimana kalau kita udah ngenyot, istri langsung minta Pak Haji? Ulangi lagi gimana? Bagaimana kalau kita udah ngenyot mau keluar rumah, kita mau berangkat, istri malah minta. Tepuk tangan dong. Jawabannya apa nih kira-kira? Hah? Kasih? Oh kasih kata ibu. Sesuai pengalaman aja dah. Jadi lo kalau istri minta ya lo berbalik lagi masuk ke dalam lagi. Nanti udah selesai pas mau pamit ngenyot lagi. Bisa praktekin dulu. Ya Pak Haji. Bos, tadi barusan gua privat yang keempat. Iya yang keempat tadi. Orang terkaya di Sumedang. Tuh, punya pesugihan monyet. Nah, tadi baru datang yang keempat. Ngucapin terima kasih istrinya. Makasih Pak Haji, makasih. Kenapa Bu? Suami saya beda banget. Nah, coba Ibu praktekin ilmu RDI yang terakhir. Saya ajarin tuh tadi privat tuh. Lihat Bu, bohong omsetnya per hari nggak 2 miliar Bu. Ini dipraktekin tadi barusan. Privat itu nggak butuh sekali Pak. Privat lagi begitu. Jadi dia cerita dulu apa yang udah dipraktekin, diskusi lagi. Contohnya yang tadi orang Sumedang. Nah, Bapak juga begitu. Besok datang lagi Pak Haji. Nah, besok datang lagi. Kan nggak bayar gratis. Kecuali yang privat di Borobudur, restoran La Moda, Hotel Grand Hyatt, di Natrabu, itu wajib sedekah. Kalau ini kan nggak wajib, bebas. Ya datang lagi, cas lagi, ngomong lagi gitu. Jadi Bapak praktekin dulu ya. Iya Pak. Besok datang lagi kemari ya. Siap, Praktekin dulu. Kalau nggak praktekin gimana? Saya lihat perkembangannya. Oke? Oke, Pak Atau Haji. gini Bapak nggak usah datang lagi. Yang penting Bapak report ke saya. Pas Bapak lagi kenyot istri, Bapak video call sama saya. Ya kan saya biar tahu. Bisa? Pelanggaran itu Pak Haji. Hah? Pelanggaran itu. Pelanggaran dari mana, kan kita video call. Pelanggaran di mana nggak ada. Bapak yang kenyot, saya yang ngaceng. Tepuk tangan dong. Ya, Ibu apa pertanyaannya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Ibu Nur Hayati dari Lampung Pak Haji. Ya. Mau ini minta hajat sama Pak Haji. Ya.
Saya kenal Pak Haji dari sudah habis lebaran, Ya, nonton di YouTube. ya, Jadi saya udah melakukan mandi jam 00, ya. senyum, terus tahajud, baca Ya. Al-Quran, paling 4 juz saya sanggup Pak Haji. 4 juz. Terus sampailah setengah bulan katam. Terus saya istirahat karena sakit Pak Haji. Ya. Nah dari sekarang belum pernah lakuin lagi Pak Haji. Belum dijalankan lagi. Belum lagi. Ya. Terus saya mau ini sama Pak Haji, saya ini kan usaha kecil-kecilan. Ucapan adalah doa. Ya. Kenapa ibu ngomong usahanya kecil-kecilan? Kalau bisa Bapak dan Ibu, yang kata negatif jangan disebut. Ya. Saya usaha warung, titik. Jangan ada kata kecil-kecilan. Ya Pak Haji. Nggak boleh. Ya. Besok jangan diulangi lagi Ya, ya. ya, Pak Saya Haji. usaha warung Pak Haji. Saya dagang rokok Pak Haji, kecil-kecilan jangan Ya. karena negatif jangan disebut, karena kan ucapan adalah doa. Yuk lanjut. Terus ini saya punya anak yang pertama kerja di perusahaan Pak Haji. Ya. Ya gajinya pas-pas untuk keluarga. Ya. Dia punya cicilan rumah, saya minta sama Allah biar lunas rumahnya gitu Pak Haji. Ya. 300 juta. Ya. Nah sama pekerjaannya sukses lancar sama bosnya. Itu aja Pak Haji. Gampang buat Bapak dan Ibu yang kerja sama perusahaan. Apakah itu perusahaan BUMN, pemerintah atau pribadi, wajib Bapak dan Ibu pada saat mau berangkat ke kantor wajib remes alat kelaminnya, pasangannya, taruh di wajah kita. Sambil kita ngomong, pimpinan promosiin saya, perusahaan naikin gaji saya. Nah kalau ibu anaknya belum kawin, ibu remes alat kelamin ibu, taruh di mukanya. Dia udah kawin Pak Haji udah. Nah pakai pasangannya. Iya. Tapi dia ini dia kan diutus di Lampung, sedangkan bosnya di Jakarta Pak Haji. Istrinya di mana? Istrinya ada di rumah. Maksud saya perusahaan dia harus di Lampung, diutus ke Lampung. Tapi dia megang Lampung tapi bosnya di Jakarta gitu Pak Haji. Gampang Bu, remes aja alat kelaminnya dia sendiri, taruh di mukanya. Oh, iya. Nanti kan prestasinya nyampe juga ke bosnya juga. Iya iya. Kayak gitu aja. Makasih Pak Haji. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Ya wabarakatuh. berlaku buat semua. Amin. Yuk Bapak apa? Oh ya saya pengumuman Pak, besok kita privatnya di restoran Natrabunya pagi jam 10. Jadi besok privatnya di restoran Natrabu pagi-pagi jam 10. Enggak, kita nggak ngundang Bu, khusus. Jadi privatnya besok pagi-pagi jam 10. Karena besok anak yatim sorenya mau dibikin mulia sama tamu RDAY di restoran sebelahnya Natrabu. Jadi ada lounge sekitar 300 anak yatim besok di sana. Jadi kita privatnya pagi jam 10 di Natrabu. Yuk, Bapak apa? Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Ya. Perkenalkan nama saya Jaman dari Bekasi, Cikarang Timur. Ya. Yang mau saya tanyakan Pak Haji, saya ini punya usaha mainan anak-anak odong-odong Pak Haji ya. Odong-odong. Ya odong-odong kereta mini yang kalau apa namanya muter itu kalau yang lampunya nyala itu. Ya. Usaha saya ini sebelum corona kemarin ini alhamdulillah ya istilahnya dari punya 1 sampai punya 2 sampai ibaratnya bisa kredit mobil sampai lunas gitu ya. Ya. Cuman sampai bisa kredit rumah juga gitu, BTN. Setelah corona 2 tahun itu kan usaha saya nggak jalan. Ibaratnya kan karena corona kan nggak boleh ada kumpul-kumpul Pak Haji ya. Selalu diusir sama Satpol PP sama polisi. Jadi selama 2 tahun itu saya nggak ada pemasukan. Yang akhirnya aset-aset itu terjual. Dari mulai pertama motor saya jual buat makan, biaya sekolah, bayar air, bayar listrik dan lain sebagainya gitu Pak Haji ya. Yang pertama, yang kedua Kan Bapak waktu itu asetnya terjual belum kenal saya kan? iya betul. Ini Nah sekarang cerita. kan udah kenal. Nah tinggal nanti Bapak panggil Pak semua aset yang terjual, panggil suruh balik lagi. Bisa.
bisa kayak manggil ayam aja. Ayam lewat, Bapak nggak panggil, apa ayamnya nengok ke kita? Enggak. Coba Bapak panggil, ayam nengok. Kucing juga begitu. Pus, Iya Pak Haji. pus, panggil Pak. Anjing juga gitu. Datang Pak. Panggil aset Bapak mana yang hilang. Mana yang udah kejual, panggil. Nanti jadi milik Bapak lagi. Gampang Pak. Bapak tulis aset Bapak. Bapak colek alat kelamin Bapak, ini berlaku semua. Balik lagi jadi milik. Balik lagi jadi milik. Begitu. Iya Pak Haji, siap. Bisa? Bisa Pak Haji. Oke. Terus apa lagi? Terus yang kedua, anak saya kan baru lulus sekolah nih. Yang anak pertama lulusan tahun 2021 dan yang kedua tahun sekarang nih 2024. Dua-duanya belum pada kerja Pak Haji. Gampang Pak, kayak ibu tadi, Bapak cebok, air cebokannya dimasak buat makan dia sambil Bapak ngomong di nasi. Putra saya atau putri saya diterima kerja dengan gaji per bulan 20 juta. Anak saya gajinya sebulan 20 juta per bulan. Kasih. Atau Bapak remes alat kelamin Bapak, sentuh di kulitnya. Gajinya sebulan 20 juta. Anak saya juga gitu dokter Pak. Oke Pak Haji, Saya terima camat. kasih. Pasiennya banyak. Pasiennya banyak. Banyak pasiennya Pak anak saya. Dua-duanya kan dokter anak saya. Pasiennya banyaknya luar biasa. Begitu. Oke Pak Haji. Disuwuk. Kalau orang Sunda, kalau Jawa disuwuk, kalau bahasa Sunda dicamahan. Bisa? Bisa Pak Haji. Ya. Satu lagi, Boleh. mungkin buat saya pribadi sama keluarga gitu ya. Pokoknya pengen tajir harta. Ya disesuaikan dulu sama muka lo. Pantes gak muka lo? Mana ada orang tajir hidungnya pesek. Jangan asal nyebut. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud. Paksain baca Quran 12 juz. Kalau lo memang gak bisa baca Quran, gantinya sedekah ekstrim. Begitu. Makanan favorit lo apa? Kali jumlahnya anak yatim 500 kali 12. Nggak punya duit Pak Haji, ya udah ibadah ekstrim. Oke? Oke Pak Haji. Jangan ngomong Siap. kaya raya dulu. Yo, Ibu apa? Iya, Tepuk terima tangan kasih. dong, luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Citra dari Sukabumi. Pak Haji, beberapa bulan yang lalu saya bertemu dengan seorang laki-laki yang mengaku bahwa dia itu adalah seorang duda dan memiliki bisnis bandar sayuran ceritanya. Ya. Nah, saya sering dikasih tuh sedikit-sedikit. Saya tanya, ini dijadikan hutang apa tidak? Enggak, itu mah buat kasih sayang saya kepada kamu, katanya begitu ya. Wih. Nah, Pedagang sayurannya laki apa perempuan? laki-laki duda kan? Laki. Iya. Duda. Iya. Jadi kamu dikasih gratis. Dikasih uang sih Pak Haji. Kamu dikasih uang. Dikasih uang, kasih sayur. Iya. Nah, berjalannya 3 bulan kita kenalan, tiba-tiba, nah, bukan punya istri. Jadi si laki-laki ini ketahuan sifatnya bahwa dia itu yang pertama tukang bohong, yang keduanya suka gade-gade mobil dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya putus dan saya disuruh bayar hutang-hutang dia. Hutangnya itu saya punya harus melunasi gadean. Kamu yang bayar. Dan sekarang saya dimasukkan ke kantor polisi untuk membayar semua hutang dia gitu Pak Haji. Saya bingung sekali. Yang jadi bingungnya itu gini. Yang pertama dia bawa ormas, bawa banyak orang. Jadi menekan bahwa saya harus melunasi semua hutang dia. Terus saya dimasukkan ke polsek. Besok saya juga ditarik lagi ke polsek, katanya harus melunasi semua hutang dia karena katanya dia sudah berjasa pada saat kenal sama saya. Nah, saya tidak merasa berhutang dan saya tidak merasa bersalah. Bahkan pada saat dia memberi
sesuatu pada saya selalu tanya, ini jadikan hutang apa tidak? Kan itu jawaban dia. Nah, harus bagaimana ya Pak Haji? Gampang. Gimana? Kamu paksain jangan pakai celana dalam dan jangan pakai BH. Orang yang tidak pakai celana dalam dan tidak pakai BH, kalau diintimidasi, apakah itu aparat, apakah itu pribadi, apakah itu perusahaan, itu bonus dari Allah langsung. Benar, saya nggak bohong. Jadi kamu sekarang copot dulu celana dalam kamu. Sekarang. Baik Pak Haji, insya Allah saya coba ya. Karena besok Pak Haji doanya ya Ya mudah-mudahan. udah, besok jangan pakai celana dalam, Oke. jangan pakai BH. Jadi kalau kita diintimidasi, mau sama debt collector sama siapapun, udah jangan usah pakai celana dalam, jangan pakai BH. Besok dia nggak akan balik lagi. Ini benar, saya nggak bohong. Banyak kok nih yang pada testimoni. Enaknya saya privat tuh begitu Pak. Jadi saya tanya, apa yang dilakukan? Saya meraktek ilmu RDI Pak Haji. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ilmu RDI emang luar biasa. Coba Bang, tepuk tangan dulu dong. Baik, Ini baik. namanya ilmu kearifan lokal gitu. Baik, terima kasih Pak Haji. Ya, jangan pakai Mudah-mudahan. celana dalam, jangan pakai BH ya. Baik, besok kan? Ya. Nggak sekarang. Makasih Pak Haji. Ya. Yo. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya Cecep dari Pemalang Pak Haji. Ya. Saya mau tanya Pak Haji, ini Ya. saya sebenarnya saya pelaut Pak Haji. Ya. Saya pengen nggak mau jadi pelaut lagi Pak Haji. Maksudnya saya mau jadi ya mau belajar usaha Pak Haji. Gimana? Mau belajar usaha. Usaha Iya. apa? Yang saya sih pengen usaha bengkel Pak Haji. Bengkel. Iya. Di mana usaha bengkelnya? Ya kalau enggak di Priuk Pak Haji. Di Priuk. Terus Ya yang saya pikirkan tuh dia punya modal Pak Haji. apa? Modalnya. Modal. Iya, iya, Pak Bapak Haji. butuh berapa modal? Ya paling kalau enggak 2-3 Pak Haji. 2 juta. Bukan Pak Haji. Berapa? 3M Pak Haji. Ya udah sebut. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. 999 ada orang linglung kasih modal saya 10 miliar. Amin. Tanpa jaminan, tanpa pengembalian. Nanti ada orang ngasih modal Bapak 10 miliar. Bapak buka bengkel yang 2 miliar, 8 miliar balikin ke saya. Ya, Oke? ya Pak Haji. Sip. Ya cuman itu aja Pak Haji. Boleh. Ya, Pak Haji. Itu aja Ya. amalannya ya. Ya udah ya, Ya. Pak Haji makasih Pak Haji ya. Ya. Yuk. Ibu apa? Ibu Hermidawati. Ya. Saya Ibu umurnya berapa? udah 61. 61. Iya. Ini saya Pak mau nanya Pak Haji. Ya. Saya punya anak 4. Ya. Lahir normal atau sesar? Normal. Semuanya. Terus ini Pak, saya pengen nanya. Anak saya itu, saya kan makan dari anak saya. Suami saya nggak kerja. Ya. Saya rumah ngontrak, tapi anak-anak yang bayar-bayar semua. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu, sekarang memang lagi trennya online, Bu. Game aja game online. Pinjaman online. Belanja online. Bahkan yang dahsyat nih Bu sekarang lagi tren ML online. Gak apa-apa Bu. Iya, jadi saya kan bukan mengharap ini, takutnya ntar rumah tangga dia berantakan. Enggak Ibu jangan- mungkin. Nanti kan anak Ibu jadi bandar. Yang berantakan kan pemain Bu. Iya. Yang bandar nggak akan berantakan rumah tangganya Bu. Takutnya gitu, Lanjut Pak. aja lanjut. Dan Gampang lah Bu, Ibu cebok. Air cebokannya buat masak makanan. Sambil Ibu ngomong, anak saya berhenti judi online. Anak saya berhenti judi. Nah makanan Ibu antar ke rumahnya dia. Ini loh Mama bikin makanan. Nanti kan dimakan sama dia. Nah Ibu doanya apa ke anak itu? Mau berhenti judi online atau pengen naik jadi bandar online? berhenti sih pengennya Pak Haji. Ah? Pengennya berhenti. Berhenti, ntar berhenti. Nah yang ke pertama juga anak nih Pak. Dia kan tadi kerja di PT. Nah sekarang mau dia habiskan jadi supaya dia kerja kembali gitu bagaimana Pak? Sama, cuman bedanya ini
Nanti ibu yang satu lagi diniatin. Anak saya yang pertama dapat kerja gajinya sebulan 20 juta. Nanti gajinya 20 juta. Amin. Bersyukur keluar dari perusahaan yang gajinya lebih kecil. Bisa? Bisa. Nah sekarang pertanyaannya, ibu berani gak bikin pakai air cebokan ini buat makan anak ibu? Seperti ibu tadi nih yang anaknya ngelawan, ibunya ngomong 1, anaknya ngomong 5. Iya. Akhirnya patuh nurut sama mamahnya. Nah ibu coba praktekin, bisa gak? Bisa. Insya Allah. Harus bisa. Cuman mengkeret aja tuh, nanti gampang tuh pakai betadin juga sembuh. Iya. Tepuk tangan dong. Makasih. Ya, oke, makasih. Praktek Pak ya. Haji. Iya. Makasih Pak Haji. Ya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Samin dari Bekasi, Karangsatria. Saya sedikit mau cerita Pak Haji. Alhamdulillah banyak permasalahan saya selama ini. Berapa hari ini ada ketolong sedikit, yang masalah ada yang ngaper urusan saya selama saya jalanin ini. Saya kenal Pak Haji dari YouTube. Iya, selama 25 hari. Jadi Bapak nonton YouTube saya terus tuh? Setiap malam Pak Haji. Tiap Siang malam? Iya. Wah. Tuh ambil nonton, senyum-senyum gak? Ya udah nyengir macam-macam udah Pak Haji. Hah? Udah apa aja saya ini. Segala tawa apa juga. Ketawa? Iya. Sama YouTube? Iya. Kemarin permasalahan sedikit udah sekian tahun. Ya. Saya mau berangkat kemari ada yang bel. Alhamdulillah besok hari Minggu mau diselesaikan sama dia sebanyak 35 juta. Bagi Wah. saya gede Pak Haji. Bagi saya gede segitu. Karena saya selama ini ya bukan saya ini dikata orang yang gak punya utang ya ini. Karena saya punya utang ini dari teman ke teman, saya di depan saya. Kalau saya udah terima semua padanya. Selama ini saya bersyukur berterima kasih teman dia. Maaf Pak Haji sebelumnya ya. Foto Pak Haji di HP itu sefoto. Foto Bapak saya taruh saya. Maaf Pak Haji sebelumnya. Taruh di mana? Taruh sini Pak Haji nih ya. Taruh di? Ini sini nih. Maaf di bawah sempak. Sambil sebelum ngomong Pak Haji apa saya. taruh foto saya di situ? Iya maaf sebelum saya nggak izin lagi Pak Haji. Sambil ngomong apa tuh naruh foto Iya. saya di situ? Ya Allah apa yang di kerjaan dari Pak Haji saya jalanin semua ya. Biar urusan saya hasil semua apa yang saya jalanin biar sukses. Ada yang manjur gak? Alhamdulillah ada ini yang 35 sedikit di cover juta. 35 juta. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Saya udah dua kali. Pantesan gue selama beberapa hari nggak bisa napas tahu. Gara-gara lu. Saya waktu itu mau kemari Pak Haji, gak ada motor ceritanya. Begitu saya 2 hari mau berangkat, ada permasalahan lain, jadi saya tutup yang lain, saya mundur lagi. Iya. Ya sekarang alhamdulillah dari mana adanya saya sampai kemari. Iya, gitu aja Pak Haji. Ya, alhamdulillah ya. Iya, iya. Tepuk tangan dong, luar biasa. Saya pulang dari sini biar ada yang cair urusan sama Haji ya. Pasti, pasti. Amin. Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yo, ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Naisi dari Ciamis. Ciamis. Iya. Pertanyaan apa Ciamis? Saya punya utang Pak Haji Berapa? 250 juta. Jaminannya apa? Jaminannya rumah, sertifikat rumah. Kalau Ibu nggak- di rumah tinggal sama siapa aja? sama suami, anak, dan di sekitar rumah di tanah itu yang dijaminkan ada 2 rumah anak saya. Jadi 3 rumah. Enggak, di dalam rumah ibu, suami, siapa lagi isinya? Saya sama suami sama anak 1. Anak 1. Iya. Yang masuk perawat. Kalau saya Sekarang. boleh tahu nih Bu, kan utang ibu 250 juta ya. Iya. Kalau saya boleh tahu, kapan terakhir ibu ML sama suami? Berhubungan suami istri sama suami kapan? Terakhir. Terakhir malam Rabu. Malam Rabu. Iya. Ibu yang nanya, ibu yang minta atau suami duluan yang minta? Suami.
Nah, bisa gak kalau ibu pengen utangnya cepat lunas, ini berlaku semua, Iya. istrinya yang nawarin dulu. Tepuk tangan dong, luar biasa. Istri yang hobinya nawarin hubungan suami istri lebih dulu ke suaminya, Iya. nggak nyium baunya neraka, nggak nyium, masuk surga tanpa hisab. Nah, coba ibu tawarin dulu, bisa nggak ibu nawarin dulu? Ya, bisa. Berani? Gimana Berani. nawarinnya kalau saya boleh tahu? Cara nawarinnya gimana ke suami? Pak mau nggak gitu. Mau apa katanya suami. Terus ibu jawabnya gimana? Mau apa gitu? Mau tidur bareng. Hah? Mau tidur bareng. Tidur bareng doang. Iya. Oh iya. Nah, bisa gak sekarang setiap hari mau tidur dan bangun tidur, berani gak untuk utang 250 juta lunas tanpa bayar, tanpa nyicil? Berani ya Pak. Gimana nawarin ke suami? Ya itu kata Pak Haji kalau mau lunas utang harus Gak apa-apa bu. Dah, gimana ngomongnya? ya kata Pak Haji kalau mau lunas utang cepat tanggal 20 Agustus nggak disita ya Nggak rumah disita. saya ya harus ya, Mau harus tidur mau 99 kiri 99 kanan, bangun tidur 99 kiri 99 kanan. ya Jadi ya. sebelum kakinya turun ke lantai bisa? Bisa mau dibisa-bisain Hah? mau ya Pak. Bisa kan? Bisa. Berarti ibu tidur nggak boleh pakai BH ya? Iya Bisa gak ibu tidur nggak pakai BH? bisa. Udah pernah belum? Belum. Coba bu, buka dulu BH-nya sekarang latihan. Nggak mau. Jadi wajib ya. Iya. Mau tidur, Iya. bangun tidur, ibu ngucap di ubun-ubunnya suami. Iya. Lunas utang, lunas utang, lunas utang. Sambil ngucap di ubun-ubunnya suami. Iya. Ridhonya Allah, ridhonya suami. Nanti ibu baca di ubun-ubun. Ibu baca doanya di ubun-ubunnya suami. Nanti bilang, Bapak, ibu kalau manggil suami apa? Papa. Bapak. Ya. Pak, saya mau berdoa gitu. Bisa? Iya bisa. Ya, nanti Ya. ibu doanya di ubun-ubunnya, ini berlaku buat semua. Nggak hanya ibu, semua berlaku. Iya. Bisa? Yang nggak punya nih minjemnya kan banyak stok. Ini banyak nih stok. Sayang bener dianggurin. Ya, bacanya di ubun-ubun ya. Sambil Iya, doa iya. ya. Sambil doa di ubun-ubunnya. Bisa? Iya bisa. Bisa Pak Haji. Apa yang ibu ucap itu yang Allah kabulin. Iya. Bisa? Bisa Pak Haji. Nah, nanti kalau ibu nggak bisa, ibu buru-buru telepon saya video call. Pak Haji saya baca doanya apa? Nah, nanti saya ajarin. Tepuk tangan dong, luar biasa. Ya, Iya makasih Pak Haji. ya, Bapak apa? Assalamualaikum Pak Haji, nama saya Muhammad Didi Bahtiar. Ya, Saya kan punya usaha grosir sembako, cuman udah itu nerusin dari orang tua. hah? Itu nerusin dari orang tua Nerusin dagangnya orang tua sembako. Di mana dagangnya? di Cijeruk. Cijeruk di Bogor. Ya. Oh, dekat Warso. Sebelum Warso. Sebelum Warso. Iya. Ada dulu namanya Pak Bangun. Oh, Pak Bangun tahu Bangun ya. Karso. Iya, dekat Yang Pak miara Bangun. embe. Iya. Ya, di tempatnya Pak Jenderal. Iya, dekat sama Pak Bangun. Pak Bangun, Pak tetanggaan. Jenderal Iya. Giono ya. Iya. Ajudannya Pak Harto. Iya benar. Terus? Saya udah pernah jual aset, terus sekarang kelilit utang lagi, mau jual aset lagi, terus minta saran ke temen, katanya nggak, jangan jual aset, ke Pak Haji aja ke sini, katanya. Iya, jangan jual Karena aset. Iya, hutangnya lumayan gede, terus nagih mulu Pak Haji. Oh. Ya kalau ngandalin dari toko sih nggak bakal kelihatan gitu, tapi kalau paling jual aset gitu. Jangan. Saya nggak setuju. Solusinya gimana Pak Haji? Ini ada hutang lunas tanpa bayar, tanpa jual aset, tanpa nyicil. Kalau sekarang diajarin mungkin sejam kali, nanti yang lain nggak kebagian.
Pokoknya intinya lo paksain bikin takjub Allah. Bikin takjub Allah, paksain. Nanti Allah bikin takjub si bos. Gitu. Kalau diterangin bukan nggak mau, tapi nanti kasihan yang lain nanya kan. Nanti lo kapan ada waktu, ada rezekinya lo paksain sedekah, ikut privat, paksain ikut privat, Nanti lo gue kenalin yang namanya Pak Roni. Roni itu dagang sembako, itu utangnya 2 miliar. Kartu kreditnya 8, satu kartu kredit 250 juta, 8 kartu kredit. Rentenirnya ada 4 miliar rentenirnya. Nah, dia meraktekin ilmu RDAY, omsetnya 15 juta waktu dia baru datang tahun 2015. Alhamdulillah sekarang omsetnya per hari 600 juta. Yang satu lagi 100 juta. Jadi total 700 juta. Nah, lo coba bikin takjub Allah dulu. Gimana caranya Pak Haji? Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran. Wajib, karena kamu kan gak bisa sedekah ekstrim. Gantinya ibadah ekstrim. Ini berlaku buat semua. Kalau sedekah ekstrim kayak gimana Pak Haji? Makanan favoritnya kamu apa? Kebuli. Nah, berapa seporsinya? Ada yang 50, ada yang 80. Kali jumlahnya anak yatim 500 kali 12. 500 kali 12 kali 50 gitu. Itu sedekah ekstrim. Tapi kan gak usah dulu sedekah ekstrim. Kamu paksain dulu aja sedekah 10 juta. Jadi nanti privat. Ini kan nanti ada yang privatnya ya. Ada nih habis ini nih ada. Ini habis acara pencerahan nanti ada yang privat. Nah, nanti kamu diajarin 1 sampai 1 jam 2 jam. Oke? Bikin tajub Allah dulu. Tepuk tangan dong. Yuk. Ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Buya Jira dari Blora. Ya. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Desa apa di Blora? Desa Wonosemi. Kecamatan Banjarjo. Oh iya. Saya tahu Pak Haji dari anak saya yang pertama. Aku dikirim video Pak Haji. Saya lihat, maaf ya Pak Haji. Saya bilang gitu, "Duh Pak Haji kok ngomongnya gitu sih? Kok jorok saya gitu Pak." Oh iya. Terus ibunya? Saya tertawa, saya Ibu mana ketawa. saya. Seneng nggak? Ya seneng apa dulu. Oh iya. Sekarang dia sakit Pak. Sekarang itu dia sakit. saya Sakit apa sekarang suami? itu linu. Iya. Buat bapak dan ibu yang sakit linu, obatnya gampang banget. Siapa yang sakit? Kalau suami yang sakit, istrinya dudukin suaminya. Kalau istrinya yang sakit, suaminya yang dudukin istrinya. Itu sembuh total. Ini ilmunya nenek saya dari Jawa Tengah, Kuto Arjo. Coba praktekin Bu. Nah, suaminya suruh tengkurap, ibu dudukin aja sambil sembuh. Apalagi ini kan 17 Agustusan sambil bawa bendera merah putih. Berkibarlah benderaku. Berani gak? Obatnya cuma itu doang. Ya berani. Ya udah. Biar sembuh Pak. Iya, suami suruh tengkurap, ibu nih dudukin dari atas sambil ngomong sembuh, nanti sembuh. Iya. Memang ilmunya lucu, tapi sembuh Bu. Iya. Namanya juga manjur ilmu. ya Pak. Ya. Manjur. Daripada ibu urut bayar, daripada ibu terapi bayar, mendingan ibu dudukin sendiri. Istri-istri sendiri, suami-suami sendiri. Bisa? Bisa. Oke, apa lagi? Terus saya ilmunya Pak Haji saya praktekin yang itu Pak. Yang mana?
celana dalam saya usap-usap di muka. Celana dalam Diusap-usap di muka. diusap-usap di muka. Iya. Terus sambil Saya- ngomongnya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah atas rindu Allah sekolah anugerah Dumada Yatin Kandang Mbak pimpinannya Pak Haji Susanto. Itu sebelum ada itu ya Pak, sebelum ada apa aroma doa anak yatim itu belum ada itu. Terus itu saya usap-usap itu saya bisa umroh gitu. Terus saya itu 2018 saya pelajari itu ada 1 bulan saya berangkat umroh. Mantu saya itu manggil saya itu, Bu, kamu di mana? Di rumah. Bu, asa panggilan umroh Bu, gratis gitu. Alhamdulillah saya gitu Pak. Saya terus berangkat umroh 2018 itu sudah umroh itu tidak saya praktekin dulu lagi saya terus diem aja terus 23 likur itu saya prakteki lagi dikasih YouTube anak saya yang pertama itu lagi terus saya prakteki lagi itu ya itu saya cawik-cawik, saya taruh muka, saya bisa umroh lagi gitu. Saya berangkat umroh lagi Pak. Wow, tepuk tangan dong. Pak. Wow. Bu, ini bapak-bapak pengen umroh belum pada berangkat Bu. Bisa gak pinjem celana dalamnya Ibu? Terus, Biar bisa berangkat besok tanggal 28 September Bu. terus saya niku sinau membaca Quran, saya kan belum bisa, nggak tahu Arab itu gimana. Itu saya nggak tahu Pak. Terus saya lihat YouTube Pak Haji disuruh membaca kitab Quran itu. Sekarang saya sudah bisa, saya ngundang Pak Yai, saya suruh ngulang saya di rumah saya, di musola saya itu. Sekarang saya sudah bisa membaca Quran 2 juz Pak. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Terus teman-teman saya ikut ngaji udah 10 orang Pak di rumah saya. Yang ngaji? Ya, Wow. udah 10 orang. Berarti ilmu RDI luar biasa ya? Iya, manjur Pak. Alhamdulillah. Maksudnya bisa ngerubah orang yang tadinya nggak bisa baca Quran Dari jadi bisa Pak. sekarang bisa baca Quran. Iya. Maksa. Iya, sholat tahajud juga saya laksayani. Terus saya ikut senam di alun-alun. Nah itu saya kalau datang Di alun-alun Blora? Iya. Senam? Iya. Wow. Saya juga itu saya sawik-sawik saya taruh muka saya muka saya menjadi putih, ayu, muda, cantik saya gitu. Saya dari Blora, dari alun-alun, Bunda cantik kesini, Bunda cantik kesini. Wow, tepuk tangan. Ya ampun. Ya Bu, berarti celana dalam Ibu manjur ya Bu. Bu, Iya, Pak. ini bapak-bapak pada keriput Bu. Bisa dipinjemin Bu. Sekarang mau saya. Jadi Ibu nggak pakai skincare? Enggak. Wow. Lagi ngapain orang-orang pada pakai skincare ya Bu ya? Ya, pakai celana dalam aja ya Bu ya. Iya. Wow. Sekarang mau saya itu Pak mau berangkat Haji Plus tahun depan Pak kalau bisa. Pasti bisa, Pasti bisa ya Pak. Ibu gosok muka Ibu sambil bilang, tahun 2025 saya naik haji ONH Plus. Iya, pasti Pak. Saya berangkat ONH Plus sambil digosok mukanya Ibu. Iya. Baca begitu. 99 kali mau tidur, 99 kali bangun tidur. Iya. Yang manjur adalah berlaku semua. Yang nempel Ibu jadi celananya dibalik, yang bagian dalam yang digosok. Iya. Baik laki pun perempuan, gosok. Wow, luar biasa. Terus saya mangkat senam itu saya nggak bawa helm Pak. Saya Nggak bawa helm. nggak tahu-tahu saya itu sudah mau pulang itu. Loh, helmku neng ndi kok aku lali emang nggak bawa helm.
Sing niku adik saya, ipar saya. Piye le Bude, kok gak bawa ilmu ku mang piye? Gitu, Pak. Entar nanti cegatan. Lah saya celana saya balik semua, Pak. Kotak Celana dalamnya dibalik, Iya. BH-nya dibalik. Iya. Itu enggak ada apa-apa, Pak Sami. Nggak ada Pak Polisi. Enggak. Wow, tepuk Enggak tangan ada. dong. Selamat. Kemarin juga kita 3 in 1 Bu, saya 3 in 1, Iya. 3 in 1, ganjil genap. Alhamdulillah Bu, di Tamrin Sudirman tuh nggak ada tuh. Padahal polisi banyak banget, kita aman aja lewat. Padahal mobil saya genap, kan tanggalnya ganjil. Dahsyatnya celana dalam dibalik, tapi nggak kena razia, tapi nggak kena. Nah itu coba, ya. Sekarang Ibu dibalik gak celana dalamnya? Iya, dah nih. Pantes. Tepuk tangan dong. Wow. Pantesan tadi di bawah nggak ada razia orang jelek, Ibu nggak kena ya. Tadi di bawah ada razia orang jelek, Ibu nggak ketangkep. Yo, Bapak apa pertanyaannya Pak? Yo. Assalamualaikum. Nama saya Hernoto dari Morangke Pak. Ya. Pertanyaannya apa Darmanto? Hernoto Pak. Ya. Saya ini pedagang Pak. Pedagang. Jualan apa? Saya jualan ikan asin Pak, pengolah ikan asin yang di Morangke, khususnya yang dari cumi Pak. Ya. Jadi selama ini saya ini emang ekonomi saya ini kurang beberapa tahun ini karena omset saya udah hampir 70% sampai 80% turun. Yang saya tanyakan Pak, karena membutuhkan modal yang sangat banyak juga karena cumi ini modalnya besar sekali Pak gitu. Bos, lo beli cumi seadanya aja buat syarat bos. Ya. Nanti cuminya lo langkahin 9 kali sambil lo ngomong Bismillahirrahmanirrahim, atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala dan karomanya anak yatim RDAY Kanang B pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo, ada orang linglung kasih modal gue 10 miliar tanpa jaminan, tanpa pengembalian, dan ini udah dipraktekin sama tukang asin, jual ikan asin di Bangka, tajirnya luar biasa. Awalnya dari kecil, dilangkain dulu, ini berlaku buat semua dagang apa aja. Nah lu juga begitu, lo suwuk bos. Ikan kecil, ikannya yang kecil itu yang lo beli modal berapa, itu buat syarat aja. Syarat aja Pak. Iya bos, begini bos, ini berlaku buat semua. Amin, amin. Emang saya juga lagi udah mengerjakan apa yang diituin Pak Haji selama ini, alhamdulillah Pak Ini Haji. ilmu kearifan lokal bos, ilmunya nenek-nenek kita zaman dulu. Ya. Bukan tahayul, manjur. Coba lo praktekin. Zaman dulu bos, tidak ada sawah kena hama wereng, tidak ada sawah kena hama tikus. Mau tahu bos, gue tanya sama nenek gue, kenapa kok nggak dimakan tikus sawahnya? Kata nenek gue, saya kalau datang ke sawah itu sebelum matahari terbit, kakinya udah nginjek ke sawah. 2, padinya nggak disiram pakai pupuk, disiram pakai apa? Rendeman celana dalam atau cebokan nenek gue, disiram semprot. Itu bos, padinya tebel-tebel bener bos. Nah, lo coba praktekin dulu bos ilmunya. Itu bahan bakunya ya Pak ya? Bahan bakunya. Ya, Lu berobat, lu belajar ke sekolah tinggi nggak ada bos. Betul. Lu belajar di IPB nggak ada. Betul. Nggak ngajarin gitu. Nah, coba lo praktekin, oke? Terus ada lagi Pak Haji, Ya. yang katanya ngaji itu Pak Haji, Ya. itu kalau seumpama 12 juz apa dalam 1 hari apa kita bertahap Pak Haji? Dari jam 00 sampai matahari terbit. Harus 12 juz. Ya bertahap, kalau langsung 12 juz susah ya, bertahap Susah, dulu. betul susah. 1 juz dulu, 2 juz dulu, 3 juz bertahap, arahnya nanti ke 12 juz. Terus ngulang lagi gitu Pak Haji sampai ke 1 juz. Sampai Hatam. katam. Ya, alhamdulillah sih Pak Haji, selama ini saya nggak pernah hatam Al-Quran. Ternyata saya 4 hari itu langsung saya hatam Al-Quran. Wow, tepuk tangan dong. Wow, perubahan, Ya, bos. alhamdulillah Pak Haji saya Bos, pas. gua maksain tamu-tamu RDAY wajib baca Quran. Kenapa bos? Karena nanti kalau kita udah meninggal, kita di akhirat selamanya. Buat apa dunia dikejar-kejar bos?
Dunia dikejar-kejar, nyesel seumur hidup bos. Betul, Karena Pak. nenek gue, bokap gue, kan bokap gue meninggal umur 3 tahun. Sampai sekarang bokap gue belum hidup-hidup lagi bos, masih di dalam kubur. Hah? Ya maksud gue nanti kalau bapak dan ibu udah meninggal, untuk bangkit lagi nggak mungkin. Kenapa nggak sekarang lagi kita hidup ini paksain baca Quran? Jangan bilangnya gini, Pak Haji saya nggak bisa baca Quran, terus lo diskon, nggak ada. Paksain bos. Iya karena Alhamdulillah, Pak teman Haji, kita alhamdulillah. dikubur. Ya, alhamdulillah. Jangan dengerin netizen. Netizen kan kadang ngomongnya, apaan tuh baca Quran dipaksa? Biarin. Emang gue paksa. Apaan tuh sedekah dipaksa? Biarin. Gitu bos. Bisa? Bisa, Nah, alhamdulillah. paksain ya. Terus saya juga mau tanya lagi, Pak Haji, saya kan mau privat nih, Pak Haji. Berani kalau sedekah 10 juta? Insya Allah. Ya Harus udah. pasti. Hah? Pasti. 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 Nah, jadi Pasti. nanti gue ajarin pelan-pelan. Jadi sedekah 10 juta untuk privat emang gue maksain bos. Karena kalau nggak maksain, kapan lagi bos? Harus Maksain. tajir melintir, Pak Haji. Iyalah. Boleh gak gue ngutang? Boleh lah, masa nggak boleh? Buktinya kita makan aja ngutang pakai kartu kredit ya kan? Betul. Betul, betul. Dulu, zaman dulu. Sekarang mah nambah ya kan? Take Betul. over. Emang utang saya juga banyak sih, Pak Haji. Miliaran, Pak Haji. Kontrol Emang sampai utang. 5 miliar saya punya utang nih, Pak Haji. Paksain bos. Ya. Sedekah, paksain ikut privat, paksain ikut privat, paksain. Ya. Jangan kalah sama Mas Abi sama Mbak Lisa. Udah cair 200 miliar, cair lagi 100 miliar, cair lagi 100 miliar, cair lagi 100 miliar. Kenapa? Karena dia maksain bos, sedekah maksain. Maksain sedekah. Maksain sedekah. Nah, masuk kalah lo sama Mas Abi sama Mbak Lisa. Amin, amin, amin. Ya, paksain Amin. ya, privat, Pak Haji. paksain privat, Ya, Pak Haji. paksain ya. Ya, ya. Oke, Makasih, tepuk Pak tangan Haji. dong, luar Assalamualaikum. biasa. Yuk, Ibu satu lagi pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Sukarsi dari Parung Panjang Bogor. Di sini saya punya rumah warisan, tapi ributnya pada mau dijual aja gitu Pak Haji, karena saudara-saudara itu pada butuh, ya kan? Tapi saya Kenapa merasa nggak Ibu yang beli aja? Ya justru itu, karena kan saya kan gimana ya? Tanya berapa rumahnya? Ya pengennya sih harga 3M gitu. Ya kan. udah beli. Ibu masih punya suami gak? Nggak punya. Ya, Ibu yang di rumah isinya siapa aja? Saya tadi tinggal sama anak. Nah kebetulan kemarin saya ngejalanin ilmu dari Pak Haji, bangun tengah malam, terus ngaji, anak merasa terganggu, katanya jam tidur mama sama jam tidur aku katanya beda. Aku tuh perlu istirahat, jadinya saya diusir gara-gara menjalankan ilmu sholat malam ngaji ya Pak Haji ya. Akhirnya saya ke Parung lagi, tapi saya tuh di Parung, saudara tuh pada susah semua gitu kan. Ya Allah gimana caranya pengen nolongin saudara, tapi pengen istiin rumah ini gimana cara, sedangkan saya nggak usaha gitu kan. Bisa gak di hati lo tidak ada niat untuk nolong keluarga? Itu yang namanya Tuhan kecil. Yang nolong biar Allah subhanahu wa ta'ala, bukan lo. Yang penting lo coba bantunya Allah, bikin Allah takjub dulu. Jangan niat mau nolong, jangan. Gua Iya, gak Pak Haji. setuju. Iya Pak Haji. Bikin takjub Allah. Nanti Allah kasih duit tunai, lo bayarin tuh 3 miliar. Ngapain lo nolong orang duit gak pegang? Iya. Kecuali kalau duit pegang baru. Lu Oh, jangan gitu, Pak sok-sok tahu nolong. Itu kan kadang saya niat. Megang duit gak lu? Jadi kalau main bola namanya offside. Bolanya baru ditendang sama kiper, lu udah masuk ke daerah lawan. Iya sih, Kata hakim Pak garis Haji. offside. Iya. Udah lu jangan niat nolong. Gua gak setuju. Bikin takjub Allah dulu. Bisa? Bisa Pak Haji. Nah, praktekin dulu. Iya saya makin yakinnya gini Pak Haji, pengen banget ketemu Pak Haji. Ini ketemu. Iya alhamdulillah ya Pak Haji ya. Karena kemarin kebenaran punya keponakan tuh anaknya susah sekolah. Terus kakak ngomong, coba nyiin jalanin ilmu Pak Haji katanya gitu. Dicamahin gitu Pak Haji. Iya. Diinin. Itu anak gak ngamuk lagi ke sekolah, langsung ke sekolah. Biasanya nangis, drama dulu gitu kan. Nah alhamdulillah. sekarang lo camahin sendiri muka lo. Bisa gak?
Ada orang linglung kasih modal gue 10 miliar. Tiap hari lo camain muka lo. Nanti ada cowok ganteng kaya raya kasih lo 10 miliar. Amin. Lo bayarin 3 miliar rumahnya, yang 7 balikin ke gue. Amin. Iya bisa Pak Haji. Bisa? Bisa. Sip, tepuk tangan dong, luar biasa. Sampai ketemu lagi besok malam. Sampai ketemu lagi besok malam. Dan tepuk tangan sekali lagi. Bapak jangan berdiri dulu, ibu dulu yang berdiri. Baru nanti bapak nyusul di belakang. Yuk. Terkabul. Ucapin hajatnya dalam hati. Terkabul. Terkabul. Terkabul.